وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam semesta yang bisa kita lihat bersama, banyak makhluk-makhluk yang ukurannya jauh lebih besar daripada manusia. Bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, dan macam-macam makhluk yang lain yang tidak ada yang tahu jumlahnya, tidak ada yang tahu ukurannya dengan sebenarnya selain penciptanya yang sangat-sangat lebih besar, jauh-jauh lebih besar melebihi kita para manusia. Akan tetapi hadirin yang mulia, dari semua makhluk tadi tidak ada urusannya yang lebih besar melebihi manusia ini. Memang gunung lebih besar daripada kita, matahari lebih besar daripada kita, planet-planet lebih besar daripada kita, tapi kita urusannya lebih besar daripada mereka semua. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Jadi tanggung jawab terbesar yang ada pada makhluk di alam semesta ini ada pada manusia. Dan cerita manusia, hadirin yang mulia, tidak akan selesai sebelum sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Perjalanan panjang manusia dimulai dari dia masih menjadi tanah, dari tanah diangkat menjadi setetes air mani, dari setetes air mani jadi janin, kemudian jadi bayi, kemudian jadi bayi yang menghabiskan nasi seperti kita ini. Dan kemudian masih panjang lagi ceritanya manusia di dunia ini. Macam-macam masalah akan menimpa manusia yang tidak akan ada selesainya. Memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat masalah. Tidak ada orang yang di dunia ini bisa keluar dari masalah. Rakyat punya masalah, pejabat juga punya masalah, orang tua punya masalah, anak muda juga punya masalah, orang yang belum punya istri punya masalah, yang beristri makin banyak masalah. Jadi semua ada masalah. Kalau pengen gak ada masalah, itu di surga baru gak ada masalah. Kalau selagi di dunia mesti kita akan mendapatkan macam-macam masalah, juta-juta masalah. Maka diceritakan pada zaman dahulu ada seorang umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada beliau minta doa agar dibebaskan dari semua masalah. Maka akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, bebaskanlah umatku ini dari semua masalah. Maka begitu selesai doa, yang minta doa itu langsung mati seketika. Maka Nabi Musa pun juga kaget. Akhirnya beliau langsung tanya kepada Allah, ya Allah, didoain biar gak dapat masalah kok malah mati, ini bagaimana ya Allah? Maka Allah menjawab, wahai Musa, permintaan dia itu gak bisa didapatkan ketika masih di dunia. Selagi dia masih di dunia akan dapat masalah terus.
maka saya pindahkan dia ke surga biar selesai dari semua masalah. Maka itulah kehidupan di dunia ini, hadirin yang mulia, penuh dengan macam-macam masalah. Kesuksesannya itu hanya semu. Kalau orang-orang zaman masih sekolah mengira nanti lulus SMA sukses, akhirnya usaha sampai lulus SMA, saking senangnya bajunya dirobek-robek, kasih warna ini, kasih warna itu, bahkan temboknya orang pun dikasih warna macam-macam. Perasaannya sukses. Ternyata setelah bergembira ria yang enggak lebih dari 1 hari, ada masalah, diumumkan sekarang SMA enggak cukup, harus sarjana baru ada nilainya. Ada usaha lagi, masuk perguruan tinggi atau perguruan kurang tinggi juga enggak apa-apa. Dia di sana belajar semester 1, semester 2 sampai semester 12. Sekian tahun dipelajari ilmu dunia sampai botak kepalanya. Sampai akhirnya dia lulus S1 dengan merasa sukses sudah ini. Ternyata setelah wisuda merasa sukses, diumumkan lagi, tuan-tuan, kertas tidak bisa mengenyangkan. Ijazah Anda tidak bisa untuk bikin rumah. Maka kalau pengen kenyang, pengen punya rumah, pengen punya motor, harus kerja. Oh, masalah baru ternyata. Saya kira sukses habis kuliah. Akhirnya dia kerja, cari pekerjaan sana sini. Setelah diterima, perasaannya sukses. Ini sudah diterima ini pekerjaannya, sukses berarti. Ada pengumuman, belum cukup, besok harus kerja dulu baru sukses. Kalau cuma dilamar kerjaannya, diterima, belum ada duit. Ada kerja tiap tanggal 1 gembira, tiap tanggal akhir bersedih karena numpuk hutangnya. Setelah kerja duitnya banyak, kok merasa kok ada yang kurang nih, kok belum gembira, kenapa? Ternyata belum dapat istri. Akhirnya tidurnya selalu sendiri. Akhirnya dia cari lagi. Sudah punya istri, perasaannya gembira, sukses, hidup baru, semangat. Setelah sekian tahun ada masalah lagi, belum punya anak. Setelah punya anak, seneng, masalah lagi, anaknya ngantuan. Sampai di markas masih ngantuk. Akhirnya usaha, anaknya biar dididik, biar sukses jadi sarjana lagi. Sekarang ada masalah, cari mantu. Sudah dapat mantu, masalah lagi, rumahnya kurang besar. Setelah bikin rumahnya belum selesai, kuburannya sudah jadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan manusia ketika di dunia. Itu baru tahap awal dari perjalanan manusia. Maka Nabi mengatakan, manusia di dunia ini akan selalu menghadapi masalah satu selesaikan dapat masalah lagi, masalah satu selesaikan dapat masalah lagi. Kalau selesai semuanya, akan ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya, yaitu datangnya malaikat Israfil. Sudah itu, tidak ada penyelesaiannya. Mau datangkan dokter, mau bikin rumah sakit, mau datangkan oksigen, obat apa saja, panjang umur dan sebagainya, nggak ada gunanya. Masalah datang malaikat Israfil. Kemudian setelah masuk kubur, masalah lagi. Jawab pertanyaan kubur bisa atau tidak? Kalau sudah yakin dari kubur, masalah lagi. Hisabnya lulus atau tidak? Setelah hisabnya lulus, masalah lagi. Bisa lewat sirat atau tidak? Setelah bisa lewat dari sirat, masalah lagi. Karena setelah itu masih ada kisos. Selamat atau tidak dari kisosnya? Kalau sudah kisos selamat, masuk surga, baru lepas dari semua masalah.
Makanya orang yang iman tuh kalau belum masuk surga kok sudah tertawa, itu namanya orang iman lemah. Orang yang imannya lemah itu belum masuk surga sudah berani tertawa. Kalau orang yang imannya lurus, imannya kuat, keyakinan kepada negeri akhirat kuat, itu kalau belum masuk surga belum berani tertawa. Maka banyak diceritakan orang-orang terdahulu, mereka mengatakan, bersumpah kepada Allah, saya tidak akan pernah tertawa. Bukan tersenyum ya, tidak akan pernah tertawa, terbahak-bahak sampai saya melihat saya ini masuk surga atau masuk neraka. Maka akhirnya sepanjang hidup tuh kelihatan kayak orang murung, orang sedih, kayak banyak masalah. Lah begitu mati itu malah tertawa ria. Tapi kebanyakan orang di dunia, waktu di dunia tertawa, begitu mati baru nangis sejadi-jadinya dan sudah tidak ada gunanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang iman masuk ke dalam surga, maka mereka langsung disambut dengan pengumuman, yang mana pengumuman ini tidak akan pernah mereka dengar ketika di dunia. Diberi nikmat yang pertama, innalakum an tahyau fala tamutu abada. Wahai orang-orang ahli surga, kalian akan hidup terus, gak akan mati lagi untuk selama-lamanya. Coba di dunia ini apa saja itu enak sebenarnya, tapi kalau sudah disebut akhirnya mati itu jadi gak enak. Punya rumah besar mau dibanggakan, sebentar lagi kok masuk kuburan, gak jadi hebat. Jenderal bintang 5 sepertinya hebat, tapi kalau akhirnya mati ya jadi gak hebat. Presiden hebat, kalau akhirnya mati jadi gak hebat. Lah kesimpulannya karena semuanya mati, semuanya gak hebat. Lah di surga sana dikasih pengumuman, jaminan yang pertama, hidup terus, gak akan mati lagi untuk selama-lamanya. Kemudian bukan hanya itu, dikasih jaminan yang kedua, innalakum an tasyubbu fala tahramu abada. Kalian akan muda terus, gak akan tua lagi untuk selama-lamanya. Ini orang di dunia ini banyak yang pengen awet muda, olahraga biar awet muda, minum obat biar awet muda, perempuan-perempuan pakai bedak biar awet muda, sebagian laki-laki pun pakai bedak biar awet muda. Pokoknya orang tuh pengen muda terus. Maka setiap ada obat tuh anti penuaan dini, itu laku, walaupun nipu pun laku. Karena saking banyaknya kesemangatan untuk awet muda. Ternyata awet muda itu di dunia gak akan lama. Umur 20 masih gagah, 40 peyok, 60 dan krik-krik mengkis-mengkis, 80 bopong. Maka hadirin yang mulia, awet muda itu bukan dengan obat, bukan dengan olahraga. Awet muda itu dengan amal agama. Kalau kita amal agama nanti masuk surga. Di surga muda selama-lamanya, gak ada keriput-keriput lagi. Makanya ini jaminan kedua yang gak ada ketika di dunia. Kemudian jaminan yang ketiga, innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Kalian semua akan sehat terus, gak akan sakit lagi untuk selama-lamanya. Karena kalau hidup terus, muda terus, sakit terus ya percuma. Maka dikasih jaminan yang ketiga, sehat terus, gak ada sakit lagi selama-lamanya. Yang mana di dunia juga gak ada. Habis sakit perut, kemudian sesek, habis seseknya hilang, sakit mata, sakit matanya hilang, ngantuknya hilang, tangannya sudah jarem. Kok sudah 1 jam saya duduk ya? Tangannya jarem hilang, sakit hati ditinggal dia, macem-macem.
Ya, perkara di dunia itu yang menyakitkan. Tapi kalau di surga dikasih jaminan, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian semua akan sehat, gak akan sakit lagi untuk selama-lamanya. Masih ditambah lagi oleh Allah, innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Kalian semua akan senang, gak susah lagi untuk selama-lamanya. Maka kalau sudah di sana, hadirin yang mana sudah enak, istirahat tuh tenang, duduk itu gak ada yang ngobrak-ngobrak. Diceritakan dalam satu hadis, orang ahli surga sekali duduk itu untuk memindahkan posisinya perlu 80 tahun. Nyender gini 80 tahun baru ganti posisi. Loh kok lama sekali tuh kok baru pindah. Loh sana sudah gak ada jeda lagi, gak ada kerja lagi, sudah 80 tahun ganti lagi 100 tahun baru pindah posisi, gak apa-apa karena dia akan di situ terus, gak akan pindah untuk selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengumuman terakhir, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taraddul a'yun. Pengumuman yang terakhir, semua yang dimau akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan ada pengumuman, wahai ahli surga, kalian dulu taat kepada aku, menuruti perintahku dengan kemampuan kalian yang terbatas. Maka sekarang aku akan menuruti perintahmu dengan kekuasaanku yang tidak terbatas. Kalian dulu taat kepada aku, mengamalkan perintah-perintahku di waktu yang terbatas 60 tahun, 70 tahun. Sekarang kalian boleh bersenang-senang dengan waktu yang tidak terbatas. Maka hadirin yang mulia, kalau orang yang pintar, orang yang cerdas tentu lebih memilih yang kekal yang akan datang daripada yang sebentar yang tidak kekal. Kalau saya itu ya pilihnya ya dua-duanya, Pak. Di dunia yang enak, mati masuk surga, itu pilihan saya. Ya semuanya pengen begitu, tapi sekarang disuruh milih dunia apa akhirat? Milih dunia atau akhirat? Maka diibaratkan orang itu kalau diberi pilihan dunia dengan akhirat itu seperti diberi pilihan ada istana dari emas dengan gubuk reol. Milih mana kira-kira hadirin yang mulia? Istana apa gubuk reol? Nggak ada yang bilang milih dua-duanya, nggak ada. Nah, ini gubuk reol buat antik-antikan, nggak perlu antik-antikan, saya perlu yang bagus saja, nggak perlu yang antik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar kita ini di dalam perjalanan yang panjang ini bisa sukses di dalam menanggung beban kita, menanggung amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, bisa selamat kemudian masuk surga. Itu bagaimana? Cara satu-satunya adalah taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai semua orang iman, kalau kalian pengen sukses, taubatlah kepada Allah. Jadi caranya biar sukses, biar bisa selamat di dunia, selamat di kuburnya, selamat di padang mahsyarnya, selamat di siratnya, selamat di mana-mana yang ada di akhirat sana sampai akhirnya masuk surga, itu pintunya cuma satu saja, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali dari maksiat menuju taat, dari syirik menuju iman, dari malas menuju sungguh-sungguh, dari teledor menuju serius. Nah, ini namanya taubat kepada Allah. Taubat urusan apa? Taubat yang pertama kali adalah urusan keyakinan. Keyakinan ini yang paling perlu ditobati oleh kita, ya keyakinan kita ini. Karena kita jadi begini ini karena keyakinannya itu masih keliru.
Orang itu kalau punya keyakinan bahwa obat nyamuk baygon itu beracun, yakin betul nggak akan disentuh itu baygon itu. Walaupun ditarget oleh semua orang, disuruh anaknya, disuruh istrinya, Pak, dicoba Pak, mungkin sekali-kali ada sensasi yang berbeda. Nggak akan mau, kalian ini tega semua sama bapaknya, ini racun kok disuruh makan bagaimana? Kalau keyakinan kita kepada maksiat seperti itu, mesti nggak akan lagi maksiat. Keyakinan kita kepada asap rokok seperti itu, nggak mungkin rokok lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita ini punya keyakinan yang lurus bahwa makanan itu menguntungkan, makanan itu mengenyangkan, gak pernah ditarget dikasih pahala makan terus, tidak duduk di mana saja kecuali makan. Bahkan musyawarah gak ada makannya gak datang. Acara apa saja kok gak ada makan gak datang. Acara kok garingan nih, acara opo gitu. Kenapa? Karena kita itu pernah makan tuh perkara yang menguntungkan. Makan tuh tujuan akhir dalam kehidupan. Pokoknya nggak makan dia untuk menungso. Pokoknya waktu kopi aku gitu. Maka karena keyakinan kita kepada makan itu luar biasa, akhirnya di mana saja kita tidak bisa meninggalkannya. Kalau keyakinan kita kepada agama seperti itu, hadirin yang mulia, di sawah amal agama, di pasar amal agama, apalagi di masjid. Nah, karena keyakinan kita kepada agama itu keliru atau kurang tepat. Jangankan di sawah, di pasar, di masjid saja itu suruh amal nggak mau. Di masjid itu lambat-lambat, kemudian sampai itu malah ngobrol, selesai ngobrol bukan baca Quran, tidur. Kenapa? Karena keliru keyakinan. Keyakinan yang mana yang keliru? Maka keyakinan yang perlu kita luruskan, hadirin yang mulia, adalah kita yakini bahwa di alam semesta ini yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang mengatur hanya Allah. La ilaha illallah. Kita ulang lagi sampai menancap di dalam hati. Kok sampai terbesit di dalam hati rasa takut kepada selain Allah, istighfar, astagfirullah. Kok bisa saya takut kepada selain Allah? Itu menakutkannya dari mana? Maka dulu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau dalam suatu perjalanan, beliau melihat itu jalan itu padat, gak jalan-jalan. Akhirnya beliau tanya kepada orang-orang di sekitar situ, ini apa ini kok gak jalan-jalan, kok ada berhenti semua? Tuan, ada singa itu berhenti di tengah jalan. Oh begitu, singanya itu berhenti di tengah jalan, istirahat di tengah jalan. Didatangi oleh Ibnu Umar, singanya dijewer, minggir. Akhirnya singanya uduk pergi. Maka Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, Shadaqa Rasulullah, telah benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang takut kepada Allah, maka semua perkara akan tunduk kepada dia, akan takut kepada dia. Tapi siapa yang takut kepada selain Allah, maka akhirnya semua perkara menakut-nakuti dia. Perkara yang enggak menakutkan pun bikin takut. Jalan, lihat pohon besar, takut, akhirnya disembah. Itu kemudian gelap, lewat kuburan gak berani. Oh ini deket kuburan, takut. Loh kamu kenapa kok takut lihat kuburan? Bukankah sebentar lagi kamu masuk kuburan? Lihat kuburan, takut. Lihat genderuwo, takut. Lihat istrinya, takut, gak berani keluar 4 bulan. Ini kenapa ini sebabnya? Karena tidak takut kepada Allah, akhirnya perkara yang tidak menakutkan itu jadi menakut-nakuti dia. Tapi kalau orang itu sudah takut kepada Allah, semua perkara itu tidak ada yang menakutkan. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika beliau ini
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Maka diperintah dakwah kepada siapa? Diperintah dakwah kepada Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun itu orang yang hari-hari mencari Nabi Musa. Hari-hari mencari Nabi Musa, pengen menyembelih Nabi Musa. Lah kok malah diperintah oleh Allah untuk mendatangi. Itu seperti kutuk marani sunduk. Nyari mati nih. Tapi karena beliau itu takutnya hanya kepada Allah, akhirnya Fir'aun yang takut kepada beliau. Diceritakan dalam satu riwayat itu, Fir'aun itu aslinya karena saking sehatnya atau saking bagaimananya, dia itu makan minum itu tidak pernah buang kotoran kecuali 40 hari sekali. Begitu didatangi oleh Nabi Musa dakwahi, langsung sekali duduk mencret 40 kali. Ketakutan itu sampai keluar kotoran 40 kali. Yang dulu rambutnya hitam didatangi Nabi Musa langsung putih seketika saking takutnya. Inilah kalau orang itu takut kepada Allah, semua perkara jadi takut kepada dia. Kalau orang itu nggak takut kepada Allah, semua perkara menakut-nakuti dia. Pak, ayo keluar Pak, 4 bulan, takut saya. Keluar 40 hari, takut. Padahal di keluar 40 hari itu nggak ada yang menakutkan. Nggak ada harimau, nggak ada Fir'aun, nggak ada tentara yang nembak kepalanya, nggak ada. Adanya dikasih makan, kasih minum, pulang-pulang gembuk. Adanya begitu, tapi mau keluar tuh takut. Kenapa? Karena kurang takut kepada Allah. Maka dalam satu cerita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang istirahat dalam satu perjuangan, maka tiba-tiba datang seorang mengambil pedang beliau, langsung mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari saya? Maka Nabi menjawab dengan Allah. Langsung pedangnya itu jatuh, diambil oleh Nabi. Sekarang siapa yang akan melindungi kamu dari aku? Muhammad, sudah maafkan. Orang itu kalau takutnya kepada Allah, akhirnya di mana saja ditolong oleh Allah. Tapi kalau orang itu tidak takut kepada Allah, tidak punya harapan kepada Allah, akhirnya disia-siakan oleh Allah, hancur di mana saja, Allah gak peduli lagi sama dia. Maka kita rasakan yang mengatur hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. Akhirnya takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, kemudian akhirnya menaati perintah Allah. Yakin dengan sebenar-benarnya dalam perintah Allah ada kesuksesan. Dalam perintah Allah ada kesuksesan. Yang miliki semua ini adalah Allah. Lo kok taat kepada Allah nggak sukses? Gak mungkin. Orang di dunia ini ada yang taat kepada orang lain karena kekayaannya. Orang-orang miskin taat kepada orang kaya karena mengharap cipratan kekayaannya. Juga disuruh sana kemari taat terus. Disuruh berangkat, suruh diem, suruh jalan, suruh berhenti. Taat sekali kepada orang kaya karena berharap cipratan kekayaannya. Lah kenapa kita ini hamba-hamba Allah tidak mau taat kepada Allah dengan mengharap kekayaan Allah yang tidak terbatas? Disuruh taat kepada Allah, disuruh berjuang, Kang, ayo keluar. Lo keluar duitnya dari mana? Lo perintah Allah kok tanya duitnya dari mana? Allah itu maha kaya. Kalau sudah memerintahkan pasti akan dicukupi olehnya. Kalau sudah suruh taat kepada Allah kok tanya duit dari mana, itu imannya itu nggak tahu kemana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di dunia taat kepada seseorang karena kekuasaannya, bawahan taat kepada atasan karena kekuasaannya, rakyat taat sama pejabat karena kekuasaannya. Khawatir nanti kalau nggak taat kepada penguasa bisa masuk penjara. Lah kenapa kita hamba-hamba Allah kok tidak mau taat kepada Allah? Apa kita nggak khawatir kalau tidak taat kepada Allah bisa masuk neraka? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang imannya lemah, yang keyakinannya salah, mereka kadang-kadang ngomong
dengan perasaan sudah paling benar ngomong begini. Kalau saya amal agama terus nanti bagaimana jadinya? Mau makan apa? Masa depannya bagaimana? Ini sering diulang-ulang oleh sebagian orang yang imannya salah, keyakinannya lemah. Maka harusnya bukan seperti itu yang kita bicarakan. Harusnya kita ngomong, kalau saya nggak taat Allah terus jadinya mau jadi apa? Kalau nggak taat kepada Allah tuh mau lari kemana? Dunia milik Allah, akhirat milik Allah, lautan milik Allah, daratan milik Allah. Masuk ke kuburan pun kuburan itu hanyalah milik Allah. Kalau saya nggak taat kepada Allah mau lari kemana? Itu yang harusnya dipikirkan oleh orang-orang beriman. Maka para ulama menggambarkan yang lemah, yang sangat lemah kok mau menantang, melanggar aturan dari yang kuat, yang sangat kuat, pasti hancur. Siapa yang lemah, yang sangat lemah? Ya kita ini. Siapa yang kuat, yang maha kuat? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk lemah, kok mau nantang Allah itu bagaimana? Itu diibaratkan seperti orang yang bodoh, orang yang tolol, melihat ada batu besar di depannya. Maka dia ngamuk lihat batu itu, batu kok gede sekali. Mau saya pecahkan batu itu dengan kepala saya. Akhirnya batunya disunggar. Dua. Loh kok gak hancur? Kok kepalaku yang benyut? Ngamuk, sunggar lagi. Dua. Tambah berdarah. Loh kok kepalaku berdarah gara-gara batu tua. Berangkat lagi. Tua. Polone metu. Uteknya medal. Bonyok seketika, modar seketika. Nah itulah gambaran kecil saja. Ketika kepala yang sangat lemah dibenturkan dengan batu yang sangat kuat, mesti hancur. Padahal itu sama-sama makhluknya. Lah bagaimana manusia kok menantang Allah mau sukses itu caranya gimana? Makanya kata-kata yang mengatakan mau kok taat kepada Allah suksesnya bagaimana? Salah. Kalau kita nggak taat kepada Allah itu caranya sukses bagaimana? Mau bikin dunia sendiri, mau bikin surga sendiri, nggak bakal bisa. Maka satu-satunya cara untuk bisa selamat di dunia ini kembali kepada Allah dengan cara taat kepada Allah. Selamat jalan hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini meluruskan keyakinan kepada perintah Allah, meluruskan keyakinan kepada perintah Allah sebagaimana yang diajarkan oleh keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Satu keluarga yang paham dengan sebenar-benarnya bahwa di balik perintah Allah ada kesuksesan. Ketika Nabi Ibrahim membawa putranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ditinggalkan dengan istrinya yaitu Siti Hajar di Mekah, ditinggalkan terus pergi begitu saja. Maka Siti Hajar tuh kaget, kok ditinggalkan di sini kenapa? Akhirnya beliau berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Hal amarakallahu bihada ya sayyidi?" Apakah yang memerintahkan engkau berbuat seperti ini adalah Allah, wahai Tuanku? Maka Nabi Ibrahim enggak jawab, cuma isyarat gitu saja. Ya. Maka Siti Hajar langsung paham, "Idzan la yudhi'ana." Kalau ini perintah Allah, pasti kita enggak akan disia-siakan. Akhirnya di situ enggak ada makanan, Allah datangkan makanan. Enggak ada air, Allah datangkan malaikat Jibril untuk menduduk sumur Zam-Zam. Untuk akhirnya bisa diminum sampai sekarang. Gak ada teman, Allah datangkan teman. Karena apa? Di balik ketaatan kepada Allah ada kesuksesan. Terus ditanamkan betul-betul. Di balik ketaatan kepada Allah ada kesuksesan. Di balik kemaksiatan kepada Allah ada kehancuran. Bukan di balik, sebenarnya maksiat itu sudah kehancuran, tapi kadang-kadang efeknya belum terasa bagi kita. Maka kemudian setelah Nabi Ismail alaihissalam beranjak dewasa, kemudian datang wahyu dari Allah untuk menyembelih beliau.
Maka Nabi Ibrahim membawa putranya, mengatakan kepada istrinya, ini mau saya ajak nyari kayu bakar. Maka setan datang kepada Siti Hajar dalam bentuk manusia. Tuan, kamu tahu nggak suamimu sama anakmu itu kemana? Katanya mau nyari kayu bakar. Oh, bukan, itu mau menyembelih anak kamu itu. Oh, nggak mungkin. Anak saya itu anak yang paling dicintai dan satu-satunya. Nggak mungkin kok disembelih sama ayahnya. Ini ya betul. Katanya itu perintah Allah gitu loh katanya. Oh, perintah Allah. Nah, kalau perintah Allah ya mesti harus dikerjakan. Anak saya milik Allah, suami saya milik Allah. Perintah Allah nggak dikerjakan mau lari kemana? Coba kalau istri kita begitu, Pak. Oh, 4 bulan terus kita tiap tahun, Pak. Gak boleh pulang malah. Kamu pulang ini bagaimana? Markas itikaf. Kok pulang habis taklim akhir, sebagian pulang habis bayar, padahal bayar baru datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya iblis, setan ini belum putus asa. Datang kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai Ismail, tahukah kamu dibawa kemana oleh ayah kamu itu? Ya, katanya mau nyari kayu bakar. Bukan, yaitu mau menyembelih kamu. Masa nggak mungkin, ayah saya itu saling senang kepada saya. Katanya perintah Allah. Oh, perintah Allah. Ya kalau perintah Allah harus dikerjakan. Jangankan menyembelih saya, dipotong-potong dari kecil pun kalau perintah Allah ya harus dikerjakan. Coba kalau anak kita begitu, Pak, Masya Allah, mondok 10 tahun masih kurang. Kok cuma 10 tahun, 20 tahun kalau perlu mondok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semua satu keluarga ini paham di balik perintah Allah ada kesuksesan. Akhirnya anaknya disembelih, bukan mati, justru panjang umur jadi nabi. Coba seandainya keluarga ini gak taat kepada Allah, anaknya gak disembelih, tentu gak ada ceritanya, itu gak ada. Tapi karena mereka ini taat kepada Allah, tunduk total kepada Allah, akhirnya ceritanya itu masih diceritakan sampai kita sekarang ini, padahal itu sudah berlalu sekian ribu tahun yang lalu. Maka bagaimana kita tanamkan dalam hati kita, pokoknya saya pengen taat total kepada Allah, karena taat total kepada Allah adalah kesuksesan selama-lamanya. Semuanya Allah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memperbaiki keyakinan kita, kalau orang itu sudah yakin kepada Allah, tunduk kepada Allah, akhirnya itu pengen menghamba kepada Allah. Nah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, cara yang terbesar adalah dengan sholat. Cara yang terbesar adalah dengan sholat. Kita semua alhamdulillah sudah sholat, tapi apakah sudah sholat seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita? Tentu masih jauh, hadirin yang mulia. Maka kita usaha perbaiki sholat kita, perbaiki lagi sholat kita. Mulai wudunya diperbaiki, kumur-kumur dengan sempurna, basuh wajah dengan sempurna, basuh kedua tangan dengan sempurna, usap kepala dengan sempurna, basuh kaki dengan sempurna, kemudian dengan doa. Siapa yang wudu dengan sempurna, kemudian berdoa setelah wudu dengan doa setelah wudu itu, maka Allah akan bukakan bagi dia 8 pintu surga. Silakan mau masuk lewat mana saja. Maka wudu itu ibadah. Wudu itu sudah ibadah. Dan kalau orang itu wudunya serius, wudunya sungguh-sungguh, setiap basuhan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, sayangnya kita ini menganggap wudu itu ya cuma syarat sholat gitu saja. Memang wudu itu nggak sah tanpa sholat, tapi wudu sendiri itu ibadah tersendiri. Maka mulai wudu yang sungguh-sungguh, kemudian berangkat awal waktu berangkat tundukkan pandangan, karena setiap satu langkah mau berangkat ke masjid itu satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menjadi pahala, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah dapat pahala. Maka ulama-ulama terdahulu nggak ada berangkat ke masjid sambil ngobrol tuh nggak berani. Karena seorang ulama
berangkat ke masjid dengan putra-putranya. Salah satu dari putranya itu ngobrol, bukan dibentak, mau menghadap kepada Allah kok ngobrol itu bagaimana? Itu baru perjalanan ke masjid. Nah, kita sudah selesai masjid masih ngobrol. Maka akhirnya sholat itu nggak nikmat. Kenapa sholat nggak nikmat? Ya, karena hati kita, pikiran kita itu masih di mana-mana. Kunci rumah belum dikunci, masih ingat. Utang belum dibayar, jadi ingat. Belum makan, jadi ingat. Yang nggak ingat cuma satu, sedang menghadap Allah. Nah, kalau orang-orang terdahulu itu sholat itu sampai nggak ingat apa-apa. Nah, itulah target kita. Tapi kita ini digoda oleh setan, ditipu oleh setan. Setiap sholat kok nggak merasa nikmat, akhirnya cepet-cepetan. Padahal kalau kita itu belum merasa nikmat itu tandanya kurang lama. Maka kalau belum nikmat itu ditambahi lagi. 2 rakaat belum nikmat, 4 rakaat. 4 rakaat belum nikmat, 8 rakaat. 8 belum nikmat, 16. 16 belum nikmat, 34. Terus kalau perlu sampai 1000 rakaat, maka kita akan mendapatkan kenikmatan sholat. Insyaallah semuanya hadirin. Kita itu ngopi, jaduman, ngalor ngidul bisa berjam-jam. Warung itu duduk mulai habis zuhur, tiba-tiba adzan asar. Loh kok sudah adzan itu? Yang adzan itu jamnya salah kayaknya. Itu ngobrol kuat dengan temannya. Nah, ini menghadap kepada Allah kok nggak kuat tuh bagaimana? Maka sholat itu dilama-lamakan, dipanjang-panjangkan. Apalagi kalau kita ini malam Jumat nih, waktunya kita latihan sholat yang panjang, mulai habis isya, sholat sampai subuh. Insyaallah semuanya hadirin. Dan kalau sholat malamnya diterima, tandanya kalau pagi itu ceria. Jadi kalau orang itu malamnya sholat tahajudnya diterima, pagi-pagi itu ceria, pagi-pagi itu semangat. Kok malamnya tahajud, paginya ngantuk, itu tanda-tanda tahajudnya belum diterima oleh Allah. Kadang-kadang orang-orang kalau bayar subuh itu, bukan kadang-kadang, banyak yang tidur. Nanti kalau ditanya, Pak, bayar kok tidur terus? Saya tadi malam tahajudnya panjang, lah kamu tidur saja, sekarang melek. Padahal bukan. Kalau tahajudnya tadi malam diterima oleh Allah, subuhnya melek. Kalau tahajud tapi subuhnya kok nggak melek, malamnya itu kurang makbul. Malamnya itu kurang makbul. Maka bagaimana kita usaha meningkatkan lagi sholat kita. Semuanya insyaallah hadirin. Nah, orang itu kalau keyakinannya lurus hadirin yang mulia, maka dia akan usaha bagaimana mencari tahu apa yang menjadikan Allah ridho, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Akhirnya senantiasa taklim. Jadi orang-orang keyakinannya lurus taklim seneng. Kalau orang itu nggak suka taklim, berarti keyakinannya belum lurus. Kayak orang masuk suatu perusahaan, maka apa yang pertama kali dicari? Yang pertama kali dicari ini aturannya. Jadi pegawai di sini apa ini? Harus dikerjakan apa saja? Masuknya jam berapa? Keluarnya jam berapa? Kalau mau izin bagaimana? Pekerjaannya apa saja? Itu namanya pegawai yang pinter begitu itu. Kalau pegawai masuk perusahaan tapi nggak tahu aturannya, masuknya harusnya jam 7, datang jam 10, pulang harusnya jam 4, jam setengah 11 sudah pulang. Itu baru masuk sehari, besok langsung dipecat itu orang seperti itu. Lah orang itu kalau tidak taklim hadirin yang mulia, akhirnya hidupnya itu mesti ngawur. Mesti itu, walaupun sudah hordok pun mesti ngawur. Maka orang-orang terdahulu itu selalu usaha meningkatkan ilmunya. Biar apa? Biar hidup di dunia itu gak ngawur. Ada salah satu jamaah dulu, karena taklimnya itu pada ngantuk atau bagaimana, waktu Kargozari itu bilang, Alhamdulillah kita dapat nusratullah. Apa nusratullahnya? Naik kapal gak bayar. Oh, naik kapal kok nggak bayar? Kenapa itu? Itu nakodanya Karkun, jadi kita digratiskan semua. Oh, kapal itu bukan milik nakoda, kapal itu milik negara, nggak bayar itu namanya gosok, maling. Maling kok dikira nusratullah, bagaimana? Jadi orang itu kalau nggak mau taklim begitu, maling dapat dosa, perasaannya nusratullah.
Padahal adabullah itu bukan nusratullah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus begitu. Bahkan kalau kita lebih teliti lagi hadirin mulia, naik bis di situ hanya diperkenankan untuk bawa orang. Kok kita bawa barang itu gosok gitu aja barangnya itu. Maka kenapa kadang-kadang jemaah keluar, pulang-pulang kok tambah gelap, ternyata tas-tasnya itu naik bisnya gosok semua. Kenapa kok tasnya gosok? Taklimnya ngantuk. Maka bagaimana kita ini usaha meningkatkan ilmu kita, meningkatkan kesemangatan dalam amal kita. Caranya adalah dengan taklim. Semuanya coba hadirin. Dibaca taklim fadilah amal itu mulai awal sampai akhir. Kalau kita baca taklim mulai awal sampai akhir, diulang lagi, akhirnya pikiran agama kita itu lurus. Tapi kalau taklim itu dibaca hadis-hadis tertentu saja yang kita kira cocok dengan nafsu, akhirnya pemahaman agamanya sempit, terus keliru dalam memutuskan. Maka taklim itu penting sekali. Kita harus niatkan wujudkan taklim di rumah kita, di masjid kita, waktu kita keluar, di mana saja kita taklim. Semuanya insyaallah hadirin. Ada salah satu jamaah dikirim ke Lampung. Sampai Lampung sana masjid-masjid belum terima. Akhirnya tinggal di hutan, bikin taklim di hutan sana. Tiba-tiba waktu taklim itu ada suara aneh, gemeresek pada datang. Ternyata gajah-gajah itu duduk dengerin taklim. Lo gajah yang nggak punya akal saja semangat dengerin taklim. Katanya manusia kok nggak mau taklim, ini bagaimana? Berarti kalah sama gajah. Makanya tanda kita manusia sergap taklim. Insyaallah mangke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda orang itu kalau imannya lurus, yakinnya lurus, taubat kepada Allah, itu selalu berzikir kepada Allah. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada orang yang kembali kepada Allah. Siapa orang yang kembali kepada Allah? Orang yang istiqomah zikir. Dan zikirnya bisa menjadikan hatinya tenang. Makanya zikir terus. Kalau orang itu imannya masih lemah, maka kalau disuruh zikir ngomong, loh orang kok disuruh ingat Allah terus? Apa yo bisa ingat kepada Allah terus? Tapi kalau orang itu imannya sudah kuat, maka kalau ditanya gimana tuh orang itu kok bisa lupa kepada Allah, itu caranya gimana? Semua perkara ini ciptaan Allah, yang menggerakkan Allah, yang mengatur Allah. Maka lihat apa saja, ingatnya kepada Allah. Lihat ciptaan Allah, kok ingatnya kepada selain Allah, itu bagaimana caranya? Maka zikir itu terus sampai keluar masuknya nafas itu zikir terus. Allah, Allah, berjalan Allah, Allah, duduk Allah, Allah. Akhirnya mati mengucapkan la ilaha illallah. Itulah yang kita niatkan. Kondisi apa saja zikir kepada Allah. Nah, permasalahannya kita ini kondisi zikir tidak ingat kepada Allah. Orang-orang itu yang imannya kuat-kuat, orang-orang yang akan mendapat pertolongan kepada Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ciri-cirinya ketika suasana dan keadaan mengajak dia lupa kepada Allah, dia kok malah ingat kepada Allah, waktu itulah akan datang nusratullah. Kalau suasana itu di pasar, suasana lalai, kok ingat kepada Allah, maka di situ akan dapat macam-macam kebaikan. Nah, kita ini suasana ingat kepada Allah, malah ingatnya selain Allah. Apalagi kalau suasana nggak ingat kepada Allah sempurna, bukan hanya nggak ingat, malah maksiat. Maka kita itu minimalnya hadirin yang mulia, waktu zikir, habis sholat itu betul-betul merasa menghadap kepada Allah.
Waktu zikir pagi petang, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dinikmati. Ini setiap satu dinikmati, masya Allah. Terus begitu, bukan cepet-cepetan. Tasbihat 300, istighfar 300, sholawat 300, 3 menit selesai. Ini namanya bukan orang wiritan, ini ngitung tasbih namanya. Namanya ngitung tasbih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu baca tasbihat merasakan mengagungkan Allah, waktu baca istighfar astagfirullah, astagfirullah, dosaku itu banyak, kalau enggak diampuni oleh Allah, bagaimana nanti nasib saya? Astagfirullah, astagfirullah, ini 100 tuh enggak terasa. Tapi kalau orang itu enggak mikir, akhirnya 100 tuh kebanyakan. Istighfar kok 100, dosaku ya apa kok istighfar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca sholawat dengan penuh kecintaan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bukan karena Nabi, tentu saya enggak jadi seperti ini. Enggak duduk saya di masjid Rangkil, duduknya di punden nyembah patung. Gara-gara Nabi datang, rela berkorban, sampai kalau nyawanya hilang, akhirnya saya bisa kenal kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya baca sholawat itu dengan penuh kecintaan. Nah, kalau orang itu lupa baca sholawat, maka artinya dia lupa jalan surga. Dikatakan dalam satu hadis begitu. Siapa yang lupa baca salawat, itu artinya lupa jalan ke surga. Karena yang bisa mengantarkan kita ke surga itu baginda Nabi. Kok lupa pada baginda Nabi, ya gak bisa masuk surga. Maka sungguh sangat buruk, sungguh sangat buruk, sungguh jauh dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah. Sungguh hati yang keras, yang sangat keras mendengar nama Nabi disebutkan, tidak tergerak hatinya untuk baca sholawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi mengatakan ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Telah jauh dari rahmat Allah, kata malaikat Jibril, orang yang nama engkau disebutkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia enggak baca sholawat, ini hatinya mati, nih hatinya orang ini. Orang kok dengar nama Nabi suruh baca sholawat males. Dari awal tadi sudah banyak nama Nabi disebut, masuk sholawat terus kurang kesel begini. Nah, ini orang-orang seperti ini hatinya mati. Maka kalau pengen kita hatinya hidup, perbanyak hubungan dengan hatinya yang paling hidup, yaitu hatinya yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya insyaallah hadirin. Karena orang itu kalau imannya lurus, mesti akhlaknya baik. Orang itu kalau imannya lurus, mesti akhlaknya baik. Kadang-kadang kalau kita ketemu seseorang, kita tahu ini akhlaknya buruk, orangnya menyebalkan, macam-macam keburukan, preman hasilnya. Tapi kalau kita itu ketemu bapaknya, mau ngerasani itu gak enak. Sebenarnya hati kita tahu anak ini parah ini, tapi karena kita itu depan bapaknya cuma ngomong masya Allah Pak, anak bapak perlu didoakan, nah, gitu saja. Kenapa? Hati kita itu gak enak untuk menggunjing anaknya di depan bapaknya. Lah semua hamba manusia ini hamba Allah, kok dengan tenangnya kita menggunjing mereka itu bagaimana? Maka para ulama mengatakan, boleh saja kamu berbicara, tapi dengan syarat sebelum berbicara rasakan terlebih dahulu Allah mendengar kata-kata kamu, malaikat mencatat perkataan kamu. Kalau sudah merasa gitu, kira-kira berani gak ngerasani orang itu? Gak berani. Nah sekarang itu orang gak punya malu, kadang-kadang depan umum pun ngerasani orang, musyawarah pun jadi ngerasani orang, bahkan bayar pun ngerasani orang juga ada zaman sekarang. Nah, katanya banyak iman dan amal soleh kok malah ngerasani orang itu bagaimana? Ya, itu imannya lemah itu begitu itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda akhlak orang itu baik, tanda iman seseorang itu lurus, maka akhlaknya jadi baik.
selalu merasa oh ini orang-orang Islam ini semua hamba-hamba Allah, semua kekasih-kekasih Allah. Kalau saya bikin marah mereka, nanti Allah marah kepada saya. Akhirnya akhlaknya itu baik, tanda imannya lurus itu seperti itu. Dan orang itu kalau tanda imannya lurus, hadirin yang mulia, pasti rajin untuk berjuang, rajin untuk berdakwah. Kalau orang itu kok gak mau dakwah, itu memang tanda imannya itu lemah. Kalau sekarang kita punya keyakinan baygon itu racun, apakah kemudian kalau anak kita mau ngambil baygon terus kita biarkan? Tasakno. Lalu ya ngerti tuh ada baygon racun seperti gede ini. Nek motor ya sebutan kue itu aku. Mungkin gak kita ngomong seperti itu, hadirin yang mulia? Gak mungkin, karena kita yakin itu adalah racun. Maka kita akan ngomong, nah, jangan dimakan, itu racun. Ini berbahaya, bisa muter kalau makan itu. Karena kita yakinnya benar kepada baygon. Lah kalau kita tuh yakinnya kepada Allah benar, kita paham bahwa maksiat itu bukan hanya racun, maksiat itu neraka selama-lamanya kalau tidak diampuni oleh Allah. Maka kita nggak bisa. Orang tuh kalau imannya lurus, nggak bisa membiarkan kemaksiatan terjadi, itu nggak bisa. Membiarkan orang ngantuk di depannya nggak bisa. Nah ini tengah-tengah bayan kok ngantuk, ini orang ini kehilangan berapa ilmu dari tadi. Maka orang depannya ngantuk dibiarin, itu orang tega juga itu. Itu orang tega itu aslinya itu. Makanya teman yang seperti itu, bagaimana teman itu? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda imannya seorang lurus itu mau berdakwah. Maka bagaimana kita ini luangkan waktu kita untuk berjuang. Subhanallah hadirin. Kita berjuang menuju tempat yang jauh-jauh. Jangan yang deket-deket. Pengennya keluar yang cedak-cedak mawon, medal teng halaqah piyambak-piyambak. Itu waktu kemarin, sekarang ini sudah banyak tempat yang terbuka. Yang nggak terbuka itu hati kita ini yang belum terbuka ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita keluar sejauh-jauhnya. Karena semakin jauh kita keluar, semakin besar pula pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dikatakan dalam satu hadis, orang itu kalau berjuang ke satu tempat yang jauh, maka akan diukur. Akan diukur itu sejauh mana dia, di situ ukurannya, nanti ukuran jauhnya itu diganti dengan pahala. Jadi kalau kita dari Temboro keluar kok ke Winong, ya pahalanya cuma dari Temboro sampai Winong. Kalau keluar ke Jongke, ya pahalanya dari Temboro sampai Jongke. Kalau Temboro dari Trangkil kok cuma ke Safia, ya puede sekali itu. Tapi kalau keluar dari Temboro sampai ke Sulawesi, dari Temboro sampai ke Irian, sampai ke Sumatera, bahkan sampai ke Amerika, ke Turki, kemana-mana, maka pahalanya itu kan sebanyak itu yang kita dapatkan. Maka kalau orang itu keluar deket-deket, itu namanya orang gak doyan pahala. Pahalanya wis kakean ketinggalan ini. Nyapa tuh gak metu ada tuh, pahala tuh kakean wis luwih-luwih pahalanya wis luwih-luwih. Maka diceritakan dulu ada satu jamaah dikirim dari India ke Amerika. Maka sampai di Amerika sana itu terjadi insiden kecelakaan. Maka satu jamaah masuk rumah sakit semua, salah satu dari mereka wafat. Maka kemudian salah satu dari temannya itu mimpi ketemu temannya yang sudah mati. Ditanya, "Fulan, gimana kabar kamu?" "Alhamdulillah." "Alhamdulillah bagaimana?" "Sudah di surga saya sekarang." "Sudah di surga." "Terus bagaimana di surga?" "Masya Allah, saya di sini dikasih oleh Allah istana yang besarnya itu mulai India sampai Amerika. Allah. Dari emas dan permata." Maka semakin jauh kita ini berjuang, maka semakin besar istana kita di surga. Maka niat keluar sejauh-jauhnya, insyaallah hadirin. Jangan keluar yang deket-deket saja, jangan. Sudah 40 hari berkali-kali situ saja, Magetan dan sekitarnya. Karena kadang-kadang Temboro dan sekitarnya. Oh, jangan. Kita harus keluar yang jauh-jauh. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk cari pengalaman, bukan. Biar pahala kita itu dibanyakkan oleh Allah.
Dan kalau orang itu keluar kok melewati lautan, berjuang melewati lautan, maka pahalanya dilipatkan 10 kali ganda. Maka siapa yang berjuang 1 kali kok lewat lautan, sama dengan berjuang 10 kali yang di darat. Dan pusing-pusingnya ketika di lautan itu dinilai pahala semua, muntahnya pun berpahala. Nah, makanya kalau orang cuma keluar deket saja, baru baca doa perjalanan sudah sampai. Ya ini sudah ini kalau coro derajat itu tebih sangat. Padahal dikatakan di dalam satu hadis, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajatain kama bainas sama'i wal ardh. Sesungguhnya di surga ada 100 derajat yang disediakan oleh Allah untuk para pejuang. Jarak antara 1 derajat dengan derajat yang lain seperti antara bumi dengan langit. Jauh. Kalau yang keluarnya dekat dengan yang keluarnya jauh, derajatnya di akhirat juga jauh. Maka dikatakan dalam salah satu riwayat, di surga itu orang-orang yang derajatnya tinggi itu dengan orang yang di bawah itu seperti kita melihat bintang, jauhnya itu jauh sekali. Dan ruangan-ruangan mereka di atas itu tidak pakai tangga naiknya dengan terbang masuk. Maka suatu ketika orang-orang yang sedang di bawah itu duduk-duduk gitu, tiba-tiba tampak cahaya yang terang sekali. Surga yang sudah terang itu tambah terang lagi. Maka orang yang di bawah itu kaget, ada apa ini? Kok tiba-tiba terang? Maka dikasih pengumuman, itu yang di atas sedang buka jendela. Jadi buka jendela saja itu cahaya yang sampai ke bawah. Bagaimana di dalam rumahnya sendiri? Maka juga ada cerita lain yang menunjukkan bahwa kita itu perlu meningkat dalam amal. Ada orang-orang yang sedang duduk-duduk ahli surga bawah. Tiba-tiba ada penunggang kuda terbang. Kudanya itu dari batu yakut yang merah, punya sayap. Kaget tuh, kuda apa itu? Oh hebat sekali. Itu kudanya orang-orang derajat yang tingkatnya di atas. Apa sebabnya mereka bisa punya tingkat yang atas, punya kuda yang hebat itu ya Allah? Itu sebabnya ketika mereka di dunia tiap malam tahajud, sedangkan kamu tidur saja. Jangankan mau tahajud, ini maghrib saja sudah tidur. Ini yang kedua sebabnya mereka selalu puasa, sedangkan kamu makan saja. Yang ketiga sebabnya karena mereka rajin berjuang, sedangkan kamu di rumah saja. Kalau keluar pun daftari. Tambahan saya sendiri kalau ini. Jadi kita ini bukan hanya sekedar berjuang, pengen dakwah, bukan hanya itu. Kita itu pengen derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka berjuang sejauh-jauhnya. Insyaallah semuanya hadirin. Mumpung masih di dunia ini, mumpung surganya belum ada isinya, maka kita usaha sehabis-habisnya biar dapat derajat setinggi-tingginya. Nah, sekarang ini sudah daerah-daerah sudah banyak yang terbuka. Maka waktunya kita mendaftarkan diri, keluar sejauh-jauhnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insyaallah hadirin. Maka kita harus ambil sikap hidup untuk perjuangan, harus ambil sikap begitu. Hidup kita ini untuk berjuang. Kalau kita mau berjuang itu nunggu, nanti yang gak akan datang, waktu longgar itu gak akan datang. Petani di sawah ditanya, Pak, mari kita keluar Pak. Ini masih mau tandur di hulu. Jadi setelah tandur nanti ada kayak pupuk rian nih, manci nih, mari pupuk. Pun bantu pupuk, ada lagi alasannya. Nunggu nanti dimakan wereng nanti akhirnya. Ditunggu. Sudah datang lagi, Pak, mari kita keluar, sudah selesai nunggunya. Sekarang mau panen. Selesai panen, Pak, sudah selesai panen, yang mari kita keluar. Ini tandur meleh. Ya, sudah, sampai mati nggak bisa keluar. Kalau orang itu nggak mau mengambil sikap untuk berjuang, maka ya nggak akan ada longgarnya. Dunia ini diurus siapa saja nggak pernah selesai. Diurus orang-orang ahli dunia yang full dunia pun nggak selesai. Diurus Soekarno, Indonesia nggak selesai. Diurus Soeharto nggak selesai. Diurus setelahnya nggak selesai. Pokoknya nggak ada selesai. Ada
tiba-tiba diurus kita, ya nggak bakal selesai. Yang selesai umurnya, bukan dunianya. Maka kita harus mengambil sikap. Ya memang nekat. Aduh surga ini udah nekat. Nek metal ecek-ecek ya, golek surga ya angel, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah." Ketahuilah dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah adalah surga. Lo mau masuk surga kok belinya cuma keluar 4 bulan. Ya kurang. 4 bulan lagi, 4 bulan lagi. Yang lebih serius, gak bawa HP. Insyaallah semuanya hadirin. Maka sebenarnya orang-orang yang keluar itu juga punya pekerjaan. Bukan orang nganggur, tapi mereka rela meninggalkan pekerjaannya demi surga. Lah yang butuh surga apa cuma yang keluar saja, yang lain gak butuh? Butuh surga semua tuh hadirin. Insyaallah semuanya hadirin. Jangan nanti bilang saya ini aslinya ya pengen Pak keluar itu, tapi masa ya belum ada temannya ya. Kalau sudah ada temannya nanti ya berangkat. Ketahuilah walaupun di surga itu walaupun sendiri tetap enak, di neraka walaupun rame-rame tetap panas. Gak ada temannya gak masalah, yang penting berjuang. Insyaallah hadirin. Sudah gak ada temannya, gak berjuang, neraka sendirian lagi. La haula wala quwata illa billah. Maka kita harus ambil sikap. Kadang-kadang kita ini ditipu setan, ya. Ketika diceritakan kepada kita perjuangannya para nabi, korbannya para nabi, maka langsung ngomong, itu kan nabi toh, nggak, saya bukan nabi, mosok yang ngono kuwi amalane. Nanti ceritakan tentang amalannya para wali yang siap habis-habisan ibadah, ngomong lagi, nah itu kan wali, saya kan wali murid, beda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sini mentalnya ya rusak. Disuruh ikut jalannya Nabi nggak mau, jalannya wali nggak mau, jalannya sahabat nggak mau, nggak mau ikut jalannya Qarun, Fir'aun, Haman, itu bagaimana kita ini? Makanya hadirin yang mulai kita harus ambil sikap sekarang nih, harus pokoknya tahun ini 4 bulan, tahun ini 40 hari. Insyaallah semangat hadirin. Kalau sudah niat seperti itu, kalaupun nggak berangkat tuh ada pahalanya. Tapi biasanya orang itu kalau sudah niat pasti berangkat. Kok niat belum berangkat, itu biasanya memang nggak niat. Begitu memang. Dikatakan dalam satu hadis, dalam salah satu makalahnya ulama, beliau mengatakan, wallah ma dhaufa badanun an mablaghi niyatihi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, badannya seseorang itu nggak akan lemah untuk mencapai apa tujuannya. Ke sawah tiap hari mulai kecil sampai rambutnya putih saja siap. Memang niatnya hidup untuk sawah. Lah kalau hidupnya itu untuk perjuangan, nanti ya segenting apapun ya tetap berangkat. Lah kalau kita itu istiqomah, jaga nisabnya istiqomah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan kasih barokah yang tidak disangka-sangka. Akan kasih pengalaman yang tidak disangka-sangka. Tapi setiap ada udur dikit, mundur dulu lagi, udur dikit, mundur lagi, udur dikit, mundur lagi, mundur, jenggur ning kuburane dewe-dewe. Maka ada seseorang mau jauhlah. Ketika mau jauhlah, waktunya jauhlah, memang mau jauhlah satu begitu. Ternyata mau berangkat dipanggil sama istrinya, Pak, mau kemana? Ini jauhlah. Lah kenapa jauhlah? Perintah Allah kok kenapa? Nah sekarang ini Pak, anak kamu hilang. Nah, tapi saya mau jauhlah ya. Pilih anak atau pilih jauhlah? Wah kalau itu bayar bertahun-tahun bisa rontok itu. Hilang semua ilmunya. Apalagi kalau bayarnya ngantuk, belum pernah masuk, baru hilang gimana? Akhirnya orang tadi itu pikir, jauhlah apa nyari anak? Jauhlah apa nyari anak? Bismillah, jauhlah. Perintah Allah, waktu ini jauhlah ya saya jauhlah. Ada berangkat, jauhlah. Pikirkan umat, tawajuh kepada Allah. Pulang dari jauhlah, anaknya kembali sendiri. Anaknya balik, pahala dapat.
Kalau dia seandainya nekat, gak jauh lah, ninggalkan jauh lagi untuk nyari anak, belum tentu anaknya dapat, pahalanya jelas hilang. Nah, kita ini waktunya meluangkan waktu untuk memperjuangkan agama. Sudah lama kita di rumah, bertahun-tahun kita sudah bareng anak istri kita. Nah, sekarang waktunya meninggalkan anak istri kita, biar nanti kalau kita mati istrinya nggak kaget. Jadi orang itu kalau rajin keluar, nanti kalau mati itu istri nggak kaget. Memang dulu sudah biasa kok ditinggal keluar, sekarang ya juga ditinggal sama saja. Dulu waktu ditinggal Tuhan saya Allah, tinggal 40 hari. Sekarang tinggal mati Tuhan saya juga Allah. Sudah kuat imannya. Tapi kalau istrinya nunggu, akhirnya mati bingung kabeh keluarga. Makanya kita ini latihan tinggalkan rumah biar mati nggak kaget. Insyaallah semuanya hadirin. Sudah panjang sekarang waktunya. Siapa yang niat berangkat ke depan, Pak? 4 bulan dulu, Pak. Negeri jauh. Bismillah. Mari, Pak, silakan yang akan ke negeri jauh. Silakan untuk maju untuk mendaftarkan nama, silakan. Mari, Pak, ke depan yang mau keluar. Monggo, Pak, monggo. Yang sudah pernah ke IPB, silakan untuk mendaftar ke negeri jauh. Lihat dulu, Pak, silakan. Lihat dulu, Pak. Beberapa daerah terbuka, beberapa negara terbuka. Turki, Amerika dan sebagainya. Bismillah. Bismillah, silakan, Pak. Sudah banyak orang ke Amerika, Pak, tapi mereka untuk keperluan dunia. Sekarang kita ke Amerika untuk keperluan agama. Mari, nilainya beda jadinya. Bismillah. Monggo. Silakan lihat dulu, nanti berangkatnya nanti dimusyawarahkan. Niat dulu, Pak, daftar dulu ke depan, Pak. Mari. Yang mau 4 bulan negeri jauh, bismillah. Dari semua daerah, Pak, mari. Bismillah.